Pernahkah Anda berada dalam percakapan di mana di permukaan semuanya tampak mengalir lancar, tetapi jauh di lubuk hati ada perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Orang di depan Anda tersenyum sopan, menanggapi apa yang Anda katakan, tetapi Anda merasa bahwa interaksi tersebut tidak mengarah kemanapun, seperti jalan yang tiba-tiba berakhir di tengah jalan. Setelah itu, Anda akan pergi sambil berpikir, seharusnya bisa berbeda, mengapa tidak berhasil? Situasi seperti ini menyakitkan secara diam-diam. Ini tidak melibatkan argumen atau konflik besar, hanya perasaan bahwa sebuah kesempatan telah hilang tanpa Anda mengerti persis mengapa. Dan hal yang paling membuat frustrasi adalah menyadari skenario yang sama terulang kembali beberapa minggu atau bulan kemudian. Percakapan yang dimulai penuh potensi, tetapi akhirnya terlupakan tanpa meninggalkan kesan yang abadi. Sekarang jawab pertanyaan ini. Pernahkah Anda mengamati seorang pria yang bukan yang paling tampan di ruangan itu, tidak mengenakan pakaian mahal atau memiliki pekerjaan yang paling mengesankan, tetapi tetap berhasil menarik perhatian seorang wanita dengan cara yang sepenuhnya alami? Sepertinya dia ingin terus mendengarkan apa yang dikatakan pria itu, seolah-olah waktu memiliki ritme yang berbeda ketika dia bersamanya. Anda melihat dari jauh dan berpikir, apa yang dia miliki yang tidak saya miliki? Apa yang dia lakukan begitu berbeda sehingga mengubah segalanya secara halus? Ini bukan terjadi karena keberuntungan, juga bukan bakat yang hanya dimiliki oleh beberapa pria. Ini adalah sebuah keterampilan. Dan, seperti keterampilan lainnya, ini dapat dipahami dan dikembangkan oleh siapapun yang bersedia memperhatikan apa yang benar-benar penting. Apa yang dipahami pria ini, dan apa yang kebanyakan orang tidak pernah benar-benar renungkan, adalah bahwa seorang wanita tidak terhubung dengan apa yang Anda miliki, tetapi dengan apa yang Anda bangkitkan di dalam dirinya. Dan perasaan ini lahir jauh sebelum ciuman, undangan, atau pernyataan apapun. Itu dimulai dengan kesalahan pertama. Mereka mencoba untuk mengesankan, untuk tampak menarik, sukses, atau lucu. Dan semakin mereka mencoba, semakin percakapan kehilangan keringanan dan spontanitasnya. Karena daya tarik jarang tumbuh ketika usaha menjadi jelas. Biasanya muncul ketika ada rasa ingin tahu, kealamian, dan perasaan bahwa sesuatu yang menarik dapat terjadi kapan saja. Itulah tepatnya yang akan kita bicarakan sekarang. Ini bukan tentang frasa yang sudah disiapkan untuk diulang seperti robot, tetapi tentang prinsip-prinsip yang mengubah energi percakapan dari dalam keluar. Ketika Anda memahami cara kerjanya, apa yang dulunya tampak rumit mulai terasa sangat alami, karena pada kenyataannya memang selalu begitu. Bayangkan situasi berikut. Anda sedang berbicara dengan seorang wanita, dan dia berbagi sesuatu tentang dirinya, hobi, kenangan masa kecil, atau beberapa detail kehidupannya sendiri. Kebanyakan pria merespons dengan komentar umum, atau langsung mulai menceritakan kisah mereka sendiri, seolah-olah percakapan itu adalah kompetisi untuk melihat siapa yang memiliki pengalaman paling menarik. Percakapan berlanjut, tetapi tanpa kedalaman, tanpa koneksi sejati di balik kata-kata. Namun, ada cara yang berbeda. Cara yang bijaksana untuk menanam benih rasa ingin tahu yang terus tumbuh di benaknya seiring berjalannya percakapan. Cara kerjanya seperti ini. Setelah dia berbagi sesuatu, Anda mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian berkomentar ringan, hampir seperti berpikir keras. Anda mengingatkan saya pada seseorang. Anda berhenti sejenak secara alami dan kemudian menambahkan dengan santai, "Ah, lupakan saja." Kemudian Anda melanjutkan percakapan seperti biasa, seolah-olah pikiran itu terucap tanpa sengaja. Momen ini tampak sederhana, tetapi apa yang terjadi dalam pikirannya sangat menarik. Otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari jawaban atas ide-ide yang belum selesai. Ketika sesuatu dibiarkan tidak lengkap tentang penampilannya, tetapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Sesuatu seperti, Anda memiliki cara yang tenang untuk membuat orang-orang di sekitar Anda merasa nyaman. Saya menceritakan kisah itu. Jenis respons ini mengubah percakapan biasa menjadi pengalaman pengakuan yang sebenarnya. Dilihat melampaui penampilan luar, merasa seseorang telah melihat siapa Anda sebenarnya, merupakan salah satu pengalaman paling luar biasa yang dapat Anda tawarkan selama percakapan. Hanya sedikit orang yang menerima perhatian seperti ini sepanjang hidup mereka, dan ketika mereka menerimanya,
Mereka jarang melupakan siapa yang memberikan momen tersebut. Rahasianya terletak bukan pada ungkapan itu sendiri, tetapi pada cara penggunaannya yang terkendali dan alami. Anda tidak mencoba untuk membuat siapapun terkesan. Anda hanya menciptakan ruang bagi imajinasi untuk melakukan sisanya. Dan ketika imajinasi perlahan terbangun, ia membangun koneksi yang tidak dapat dihasilkan oleh kalimat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Prinsip ini patut diingat. Daya tarik hampir selalu tumbuh di antara kata-kata, bukan hanya pada kata-kata itu sendiri. Ketika Anda berhenti mencoba mengisi setiap detik percakapan dan belajar untuk percaya, perubahan, meskipun tidak terlihat, biasanya langsung dirasakan oleh orang-orang yang lebih sensitif. Ada jenis pujian yang tidak ditujukan untuk pencapaian besar, perjalanan yang mengesankan, atau posisi penting, tetapi sesuatu yang tulus, seperti preferensi yang tidak biasa, kebiasaan yang berbeda, atau pendapat yang sedikit menyimpang dari yang diharapkan. Misalnya, jika dia bertanya apa yang Anda nikmati di waktu luang Anda, alih-alih menjawab dengan cara yang paling mudah ditebak, Anda dapat secara alami mengatakan, saya memiliki kebiasaan yang agak aneh. Saya suka berjalan tanpa headphone, tanpa musik, dan tanpa podcast. Hanya keheningan. Kebanyakan orang menganggap itu aneh. Setelah itu lanjutkan saja percakapan, tanpa mendramatisir, seolah-olah Anda hanya berbagi kebenaran tentang diri Anda. Momen ini membangkitkan sesuatu yang jarang berhasil diprovokasi oleh banyak pria secara sengaja. Rasa ingin tahu yang tulus. Bukan upaya yang dipaksakan untuk tampak misterius, tetapi rasa ingin tahu yang muncul dari seseorang yang memiliki kehidupan batin yang kaya dan nyaman dengannya. Hal ini menarik perhatian secara mendalam karena menunjukkan kepribadian yang unik dan kemandirian dari persetujuan orang lain. Hanya sedikit pria yang mencapai titik ini, dan ketika mereka mencapainya, banyak wanita dengan cepat menyadarinya. Sebagian besar percakapan mengikuti pola yang dapat diprediksi yang hampir tidak disadari siapapun, meskipun semua orang merasakannya. Tanya, jawab. Setelah beberapa saat, semuanya mulai menyerupai wawancara. Kedua orang tersebut berbicara secara teknis, tetapi energinya menjadi datar dan tidak ada yang benar-benar ingin melanjutkan pertemuan tersebut. Ada perubahan sederhana yang mampu memecah ritme ini dengan cara yang mengejutkan. Ketika dia mengajukan pertanyaan pribadi, alih-alih langsung menjawab, Anda tersenyum sedikit dan bertanya, menarik, menurutmu apa jawabannya? Gerakan kecil ini sepenuhnya mengubah dinamika. Sekarang dia tidak hanya mengumpulkan informasi tentang Anda. Dia mulai aktif berpartisipasi dalam membangun percakapan. Ia mulai membayangkan, mengamati, dan mengungkapkan apa yang telah ia amati tentang Anda hingga saat itu. Dan sambil melakukan itu, ia juga akhirnya mengungkapkan banyak hal tentang nilai-nilai dan persepsinya sendiri, seringkali tanpa menyadarinya. Ada kebenaran yang menarik dalam psikologi komunikasi. Orang mengungkapkan siapa diri mereka saat mencoba memahami orang lain. Ketika ia mencoba membayangkan apa yang memotivasi Anda, apa yang membentuk kepribadian Anda, atau apa nilai-nilai Anda, ia akhirnya berbicara tentang dirinya sendiri tanpa sengaja. Dan proses ini, ketika terjadi dengan cara yang ringan dan menyenangkan, menciptakan kedekatan yang hampir tidak mungkin dihasilkan oleh pertanyaan langsung dengan kecepatan yang sama. Tetapi ada detail penting. Strategi ini berhasil justru karena jarang digunakan. Jika Anda melakukannya di setiap pertanyaan, Anda akan mulai tampak menghindar. Gunakan hanya sekali, pada saat yang tepat, dan efeknya akan sangat mencolok. Gunakan berulang kali, dan semua daya tariknya akan hilang. Ada juga elemen lain yang sepenuhnya mengubah percakapan dan yang hampir tidak pernah mendapat perhatian. Keheningan. Kebanyakan orang panik ketika beberapa detik keheningan muncul. Mereka bergegas mengisi ruang itu dengan komentar, lelucon, atau topik apapun. Tetapi keheningan bukanlah masalah yang perlu dihilangkan. Itu adalah ruang di mana apa yang telah dikatakan mendapatkan bobot dan makna yang lebih besar. Ketika Anda membuat komentar penting dan kemudian memberikan jeda singkat, tanpa rasa cemas untuk terus berbicara, dampak kata-kata Anda meningkat. Otaknya memproses momen itu, merenungkan apa yang didengarnya, dan percakapan secara alami menjadi lebih dalam tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ini adalah salah satu karakteristik seseorang
yang benar-benar tahu cara berkomunikasi. Seseorang yang tidak takut akan keheningan karena mereka memahami bahwa itu juga bagian dari percakapan. Semua yang dibagikan di sini mengarah ke arah yang sama. Ini bukan tentang menghafal frasa atau mengikuti skrip. Ini tentang mengembangkan kehadiran. Ketika Anda benar-benar hadir, mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi apa yang benar-benar penting, dan menunjukkan siapa diri Anda tanpa rasa takut, Anda berhenti tampak meminta izin untuk melakukannya. Ketika ketiga kualitas ini muncul bersamaan dalam sebuah percakapan, ketertarikan muncul secara spontan, tanpa perlu ada yang memaksakan apapun. Dan ketika ketertarikan itu lahir dengan cara ini, secara alami dan otentik, justru saat itulah ketertarikan tersebut memiliki peluang terbaik untuk bertahan lama.